kita sekarang bakal ngadain learning space dengan tema Kick Off Your Future Career, CV ATS Friendly Preparation. Mungkin, Kak Operator? Oke. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu nih. Learning Space itu apa sih? Jadi, Learning Space merupakan program baru dengan bentuk monthly webinar yang akan berfokus pada 3 nilai utama Puan Bisa, yaitu career, self-improvement, dan mental health. Nah, di sini Puan Bisa bakal ngundang narasumber sebagai pemateri dalam acara webinar tersebut nih, sekaligus memberikan sesi pelatihan singkat melalui praktik kegiatan yang dilakukan oleh peserta. Sekarang kita bakal ngenalin speaker kita kali ini nih. Nah, aku mau ngenalin Kak Kristal Prima Prameswari. Nah, beliau ini merupakan career coach di Ikigai Consulting dan Training and Employee Development Executive at PT Nutrifood Indonesia. Jadi tadi Kak Kristal ini juga bekerja di Ikigai yang tadi di awal sudah aku jelasin, yang merupakan tempat konsul-konsul itu tadi ya. Nanti mungkin bisa dicek aja langsung di IG-nya Ikigai, oke? Dan beliau juga merupakan Consulting and Training and Employee Development Executive di PT Nutrifood Indonesia. Tentunya udah berpengalaman banget ya ini mengenai persivian Kak Prima. Nah, aku tadi udah dikenalin sama Kak Aprilia gitu ya. Pada dasarnya aku seneng banget sharing. Nama aku Kristal Prima Prameswari. Kalian bisa panggil Kak Kristal, Kak Prima gitu. Tapi nama panggung dalam dunia percoachingan biasanya Kak Kristal gitu. Karena aku punya filosofi bahwa kadang-kadang kalau kita coaching gitu ya, kita tuh menemukan seseorang gitu ya, seperti kita menemukan kristal di satu gua ataupun di tempat gitu ya, yang ternyata tuh indah. Dan kalau kita berhasil gosok, jadi kristal yang sangat berharga. Makanya kenapa aku punya satu moto dalam hidupku adalah lifting as we climb to make people feel love and develop gitu ya. Saat ini masih jadi pembelajar di Nutrifood Indonesia gitu ya sebagai People Development and Engagement Associate, career coach di beberapa tempat, salah satunya dari Ikigai Consulting, jadi teman-teman bisa riset aku di sana. Tapi sebenarnya latar belakang aku adalah anak psikologi industri dan organisasi dari Atma Jaya dan Loop Certified Professional Coach di Loop Institute gitu. Dan nanti teman-teman kalau mau connect langsung aja connect di Instagram ataupun di LinkedIn gitu ya supaya bisa connect terus gitu ya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan 3 hal aja, nggak usah banyak-banyak supaya hari Minggunya nggak pusing ya. Aduh, ini belajar lagi. Ya, tapi terima kasih banget loh teman-teman hari ini jam 10 mau ikutan belajar. Berarti pertanda bagus nih bahwa teman-teman di sini adalah orang-orang yang mau mengubahkan hidupnya menjadi lebih baik dan bisa update. Ada yang nyanyi. Oke, baiklah. Ada suara yang bocor dikit. Nah, jadi teman-teman di sini adalah orang-orang yang mau mengubahkan hidupnya jadi lebih baik gitu ya. Dengan apa tadi? Kita pengen tahu tentang kurikulum vitae itu apa, CV itu apa ya gitu ya. Terus kemudian CV zaman sekarang tuh ada namanya CV ITS itu apa lagi Kak bentuknya. Dan cara membuat kurikulumnya. Kurikulum vitae CV ITS itu seperti apa gitu ya. Jadi silakan take note, siapkan alat tulis, siapkan kertas, siapkan pulpen dan siapkan minum kalau aus gitu ya, karena katanya biar lebih mudah untuk menangkap informasi itu kamu harus banyak minum dan banyak bernapas ya supaya otaknya lancar gitu ya. Nah, dan pastikan buat teman-teman mencatat karena kalau cuma dipandangi dan direnungi pasti nggak akan nangkep gitu ya. Jadi biasanya malah jadi galau. Tapi kalau teman-teman catat nanti suatu hari teman-teman bisa mereview lagi dan teman-teman ingat untuk bisa teman-teman membaca kembali gitu ya. Nah, kenapa sih sekarang susah cari kerja gitu ya? Menurut teman-teman mungkin kalau ada yang mau buka suara ataupun ngechat di itu juga boleh. Kenapa sih sekarang susah ya cari kerja gitu ya? Bahkan sampai orang ngantri-ngantri gini gitu ya, sampai ribet banget gitu ya. Kenapa menurut teman-teman sekarang susah cari kerja? Nah, kalau sesi sama aku biasanya sesinya pengennya dua arah gitu ya. Jadi biar nggak bosen dengerin aku aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jawab boleh banget, boleh banget. Yuk, kenapa sih sekarang susah mencari kerja? Atau ternyata ini cuma perasaan aku aja ya? Ada nggak yang karena lowongan kerja minim kak? Ya kualitas SDM yang terus meningkat. Oke, ya, oke. Banyak saingannya kak? Iya bener ya. Ini lihat aja nih.
ngantrinya penuh banget nih. Ini zaman sebelum corona ya, 2015 gitu ya. Banyak saingannya gitu ya, kualitas SDM meningkat gitu. Nah, kualitas SDM yang belum mumpuni. Oke, baik. Oke, baik, siap. Nah, bener banget jadi sama teman-teman gitu ya, bahwa sekarang itu bukan cuman eh, bukan cuman ada yang namanya perubahan tadi SDM, terus kemudian pekerjaannya sedikit gitu ya. Tapi aku akan puterin satu video yang menarik banget buat teman-teman bahwa sekarang dunia tuh berubah gitu. Bahwa sekarang tuh perubahan digital itu sangat cepat gitu ya, yang membuat kita perlu untuk membuat diri kita lebih up to date lagi, membuat diri kita lebih kelihatan lagi gitu ya. Aku akan putarkan satu video, ngintip suaranya masuk gak ya? Boleh dicek dulu. Suara masuk? April? Masuk Kak, aman-aman. Masuk ya? Oke. Silahkan ditonton dulu sebentar aja. Otomasi sekarang tuh ada di mana-mana. Big data, terus bahkan artificial intelligence gitu ya. Juga bagaimana kita melihat ada yang berubah. Nah, ini sebenarnya video dari negara Scotland gitu ya. Makanya dia bilang nih, dia cerita dalam video tadi itu sekarang perubahan sangat cepat gitu ya. Sekarang itu manusia itu harus keep learning. Sama kayak teman-teman. Kalau teman-teman hari ini ikutan sesi hari ini berarti teman-teman berusaha untuk relevan dengan situasi yang ada sekarang gitu ya. Nah, tapi permasalahannya kalau teman-teman belajar doang tapi nggak membuat hasil pembelajaran teman-teman bisa orang lain notice, itu menjadi sayang. Karena apa? Karena kalian harus keep kompetitif, keep your pace gitu ya, untuk bisa kompetitif di dunia era kerja sekarang gitu ya. Jadi ini yang penting banget untuk teman-teman pahamin. Makanya kenapa sekarang kita itu perlu belajar membuat ibaratnya yang namanya competitive advantage kita kelihatan, karena kita tahu nih dari tadi yang diceritain tadi aja gitu ya, perubahannya cepet banget, banyak pekerjaan yang akhirnya berganti, banyak hal yang akhirnya berubah dalam dunia digital gitu ya, termasuk adalah the way kita mencari kerja, karena sekarang yang cari kerja nih 20.000 nih gitu ya, yang keterima cuma 1 sampai 2 orang. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi sekarang adalah perusahaan-perusahaan itu makin banyak, tapi orang yang kerja itu nggak sebanyak itu
gitu. Jadi maksudnya di setiap perusahaan itu perusahaannya shrinking day capacity gitu. Jadi perusahaannya banyak, tapi kapasitas setiap organisasinya tuh nggak banyak karena orang-orang itu makin dipermudah pekerjaannya dengan teknologi sehingga mereka itu lebih banyak meningkatkan kemampuan mereka gitu ya dengan upskilling mereka sehingga si perusahaan itu benar-benar punya orang-orang yang bekerja sama mereka adalah orang-orang yang wow, orang-orang yang bagus gitu. Nah, itu tuh gimana caranya si organisasi itu bisa mencari orang-orang yang mau bekerja dengan mereka dan menjadi orang-orang yang wow. Kalau tadi teman-teman bilang adalah ya SDM kompetitif. Ya iya benar SDM kompetitif gitu. Tapi teman-teman mau ngapain dengan itu? Gak bisa diem aja kan? Pun aku yakin teman-teman di sini punya competitive advantage yang juga oke. Gitu. Yang kedua adalah lowongan kerjaan sedikit, nggak juga gitu, karena pekerjaannya sekarang organisasi startup itu banyak banget yang terbuka, tapi mereka memilih, ini kunci, tapi mereka memilih orang-orang yang oke menurut mereka. Nah, gimana caranya supaya kita menjadi orang yang terpilih tadi nih gitu? Makanya kita perlu yang namanya punya personal marketing, bukan cuma barang aja yang kita marketingkan gitu ya, tapi juga diri kita sendiri. Kita harus punya personal marketing sehingga kamu bisa menceritakan diri kamu gitu. Aku yakin teman-teman di sini pasti hobinya kerjaannya ikut webinar gitu ya, atau punya banyak community, ikut sana sini, ikut berbagai macam kegiatan. Tapi kalau kamu nggak pernah tulis, kalau kamu nggak pernah rapiin, orang nggak akan tahu. Misalnya contoh nih, Mbak Fani gitu ya, Mbak Fani Fadila nih aktif banget nih di komunitas-komunitas Fani gitu ya. Tapi gak pernah dicatat. Ya just ketemuan aja gitu nggak, tapi nggak tahu gitu. Kalau ketemu Mbak Fani, iya saya punya banyak knowledge, saya punya banyak ini. Well, apa proofnya gitu. Dan kalian tahu bahwa sesi interview itu tuh sangat pendek. Aku pertama kali interview itu cuman 5 menit. 5 menit cuma ditanya kayak coba ceritain tentang kamu, coba ceritain skripsi kamu apa, coba kamu ceritain ini, udah habis itu pulang. Skripsi apa, interview yang kedua itu cuma 10 menit gitu, karena orang yang cari kerja tadi banyak tapi yang dicari itu dikit, makanya harus dimulai dengan hook yang oke, pancingan yang oke, dengan punya CV yang oke. Makanya CV kamu harus benar-benar bisa menceritakan pencapaian kamu, latar belakang kamu, dan membuat kamu tuh jadi menarik. Makanya kenapa CV ini jadi penting banget gitu. Nah, dengan punya CV yang singkat, padat, dan jelas, itu akan membuka pintu buat kamu sehingga kamu lebih mudah untuk orang lain mengenali kamu. Singkat, padat, dan jelas gimana? Sekarang tuh bikin CV jangan panjang-panjang, maksimal 1 halaman aja, atau 1 sampai 2, tapi most likely satu halaman gitu. Yang mana sebenarnya orang bisa langsung lihat dan notice, oh kamu punya kekuatan ini. Sehingga akhirnya oke nih, orangnya boleh dimasukin lah ke perusahaan kita gitu. Nah, makanya kenapa CV ini menjadi pintu buat kamu, ibaratnya pintu kemana aja nih, gitu ya, pintu kemana aja untuk kamu meraih mimpi kamu. Meraih apa yang menjadi keinginan kamu untuk berkarir, gitu. Makanya kenapa nih kita perlu workout, menyediakan waktu untuk bisa melihat CV kita. Nah, yang pertama aku mau mengajak teman-teman juga untuk mengisi Slido, gitu ya, slido.com. Silakan teman-teman masuk sini, gitu ya, untuk lihat apa sih kendala teman-teman saat membuat CV gitu. Aku pengen tahu dulu nih supaya teman-teman juga bisa sharing gitu ya, apa yang menjadi kendala teman-teman untuk membuat CV. Nah, boleh join slido.com. Puan bisa cross ikigai, atau di scan aja nih barcode-nya gitu. Oke? Oke, nah aku coba stop share dulu, aku akan share screen untuk tadi. Ayo, 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 tinggal di scan, join slido.com, Puan bisa cross ikigai. Yang harus ditulis, oke. Menuliskan pengalaman, bingung nyusunnya kak. Oke, format yang harus digunakan. Tuliskan pengalaman.
bahasa yang diharus gunakan, kosakata yang digunakan, menuliskan achievement. Oke, baik. Udah 9. Oke, penggunaan kata, kata-kata, konten. Membuat power word-nya, HR tertarik. Oke. Oke. Bagaimana membuat kosakata? Oke. Sip, most likely sebenarnya problemnya adalah di bagian konten ya, bagaimana menuliskan pengalaman kalian gitu ya, bagaimana membuat pengalaman kalian itu menjadi menarik gitu ya. Oke, aku akan kembali ke sini. Oke, sembari aku menulis, sembari dari aku minum ya, sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi kalau ngomongin tentang bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan diri gitu ya untuk tadi punya konten yang oke, itu tuh pertama-tama ini paling gampang nih, pastikan bahwa informasi CV kalian itu compact, informatif, dan objektif. Nah, satu hal kata kunci yang penting banget adalah kadang-kadang bukannya kita nggak tahu, tapi kadang-kadang kita cuman nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, pertama, yang paling gampang untuk memulainya adalah punya format yang tepat. Gitu. Formatnya menggunakan 5 part ini. Satu, di paling atas itu ada contact information. Sebentar ya, saya mau minum sebentar. Tadi pastikan kontak informasinya jelas, nama, alamat, terus nomor telepon, alamat LinkedIn, terus CV objektif atau summary. Ya, CV objektifnya adalah summary, cerita sederhana lah hidup kalian tuh gimana. Yang ketiga, pastikan ada yang namanya pengalaman kerja. Terus yang keempat, ada education history atau pengalaman sekolah. Dan yang kelima adalah kalian masukin skill atau hal yang kalian sudah accomplish atau pencapaian kalian. Nah, pastikan kelima hal ini ada dalam CV kalian. Gitu ya. Lalu, ketika kita membuat CV, pastikan ada informasi yang kalian sampaikan tadi adalah nama, terus kalian punya apa ya namanya, punya slogan lah ya, misalnya kayak digital marketing enthusiast, atau misalnya kalian itu people enthusiast misalnya gitu, atau consultant misalnya gitu. Terus kemudian kalian masukin nomor telepon gitu ya, alamat, kurang lebih alamat pendek aja ya. Terus kemudian masukin juga LinkedIn. Terus kemudian ringkasan CV itu misalnya summary-nya kalian adalah aku adalah orang namaku ini gitu ya. Bentar. Dan namaku adalah Kristal gitu ya. Aku orang yang sangat antusias terhadap digital marketing. Aku sendiri sudah berkecimpung di digital marketing sekitar 5 tahun, misalnya kayak gitu. Terus kemudian dari digital marketing tersebut, aku juga belajar bahwa digital itu mempermudah kita untuk mempromosikan produk-produk kita, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kemudian baru kita mendaftarkan tuh pengalaman kerja kita. Nah, ini yang mesti teman-teman catat. Kalau teman-teman adalah orang yang mau career switching atau pindah kerja, itu yang paling utama, paling atas memang adalah skill yang kalian punya. Tapi kalau misalnya kalian itu bukan orang yang mau pindah kerja, baru fresh jobber nih gitu ya, fresh graduate, masukin pengalaman organisasi, pengalaman magang, pengalaman kerja kalian gitu ya di bagian paling atas. Jadi work experience itu yang pertama. Gitu. Urutan kronologis yang kedua adalah education. Jadi kalian pernah belajar.
apa aja gitu. Yang ketiga adalah skill, expertise kalian tuh udah belajar apa aja sih, notice apa aja gitu, soft skill ataupun technical skill gitu ya. Terus kemudian soroti pendidikan. Jadi pendidikan kamu itu tuh harus cukup jelas. Kamu tuh sekolah di mana, terus kemudian kamu pencapaian sekolahnya apa gitu. Dan juga pamerkan tuh kalian kalian kamu dan gunakan angka. Jadi misalnya saya berhasil mencapai saya berhasil mencapai sekolah di pendidikan apa dengan nilai berapa gitu. Atau misalnya saya berhasil lulus dari satu certification dengan nilai berapa gitu. Terus kemudian tambahkan informasi tambahan gitu ya, seperti misalnya kayak aku punya pengalaman volunteer gitu. Aku punya pengalaman apa? Nah, ini semua itu ya. Pastikan juga kalau teman-teman punya CV gitu ya, bisa CV yang kalian bisa masukkan foto gitu. Tapi untuk CV ITS itu kalian nggak usah masukin foto gitu. Nah, tapi kan karena ini aku umum dulu, CV yang umum dulu aku jelasin gitu ya. Nah, aku akan ceritain juga bahwa kalian juga harus punya foto yang benar gitu. Nah, pastikan gunakan foto yang menarik ya. Jadi kalau pakai foto nih daripada ini gitu ya, nih zaman aku dulu gitu ya, kalau bikin foto begini gitu ya. Sekarang pakailah foto yang begini. Terus nama, ada foto entusias dan segala macam gitu ya. Tapi kalau CVITS itu nggak perlu foto karena digital belum tentu bisa baca foto sekarang. Gitu. Jadi pada dasarnya gunakan foto yang tidak pas foto, tapi foto yang lebih santai lah ya. Selanjutnya adalah penjelasan skillnya itu daripada kalian bikin rating seperti ini, karena ini jadi subjektif gitu. Siapa yang nilai rating segini gitu ya? Jadi lebih baik kalian buat dalam bentuk langsung listing, list down gitu. Nah ini akan mempermudah kalian untuk menjelaskan kalian tuh punya skill-skill apa gitu ya. Nah edukasi pun sama, konsepnya bikin kayak gini. Edukasinya apa, sekolah di mana, nilainya berapa gitu. Work experience juga sama. Buatlah seperti ini gitu ya, dengan ceritakan pengalaman kerja kalian apa, lalu di list kerjaan kalian tuh apa, ngapain gitu ya. Dan gunakan kata aktif, melakukan, membuat, menjalani gitu. Dan juga pastikan kalian mencantumkan juga pencapaian kalian. Misalnya berhasil mengurangi waste segini banyak, berhasil mencapai penjualan dengan nilai segini gitu, bisa kayak gitu. Nah itu yang akan membantu kalian supaya lebih mudah dibaca di CV kalian. Nah sebenarnya Kak, kenapa sih perlu ada CV ITS gitu? Jadi aku cerita dulu nih, ini proses rekrutmen ya. Jadi proses rekrutmen itu pada dasarnya sebenarnya kita akan men-specify posisi yang kita pengenin dari HR gitu ya. Kita dari HR kita akan memposisikan apa ya posisi yang kita pengenin. Terus kemudian kita akan post di LinkedIn ataupun Jobstreet ataupun Glassdoor gitu ya, ataupun di website perusahaan gitu ya untuk initial selection-nya apa. Terus kemudian baru masuk ke first interview. Habis itu second interview, kemudian baru job offer dan hiring dan onboarding. Kebayang ya prosesnya banyak nih. Yang selama ini hanya dilakukan secara manual gitu. Dilakukan oleh orang dan kemudian kadang-kadang kita bisa lupa nih. Misalnya si Hilmi tuh udah masuk mana ya tadi ya? Hilmi tuh udah sampai di step interview apa atau pencatatan dia punya CV tuh di mana? Terus kemudian dia punya psikotes tuh ditaruh mana ya gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita bisa lihat ini proses yang panjang dan cukup painful. Yang sering kali terjadi adalah bisa jadi pernah nggak sih CV kita nggak kepanggil gitu ya? Karena apa? Karena mungkin di awal aja gitu ya orang HR udah kecapean nih untuk baca misalnya gitu. Atau misalnya prosesnya terlalu lama gitu ya, karena kita nggak benar-benar bisa lihat mana yang harus bisa kita interview terlebih dahulu. Karena sistemnya manual gitu. Nah, dengan adanya perubahan zaman, HR pun berubah juga gitu ya. Makanya berubah yang namanya sistem ATS. Sistem ATS ini adalah applicant tracking system yang mana sebenarnya diperlukan organisasi gitu ya untuk menerima aplikasi di beberapa lowongan pekerjaan. Jadi daripada dilihat satu-satu gitu ya, terus kemudian harus dilakukan oleh si manajer doang gitu ya, manajer rekrutmennya doang gitu ya. Tapi sebenarnya juga bisa dilakukan oleh
orang-orang yang berada di organisasi itu untuk mengurutkan, memfilter, beri peringkat nih kandidat mana yang menarik gitu ya. Terus kemudian pastikan bahwa resume itu yang kita gunakan gitu ya, juga resume yang mudah untuk di tracking gitu. Karena apa? Karena itu berdasarkan sistem. Kita pakai robot gitu ya. Jadi kita pakai sistem aplikasi. Sehingga yang baca pun AI gitu ya. Yang baca tuh automation. Jadi kita harus menggunakan cara berpikir automation juga. Dia nggak bisa melihat gambar. Dia nggak bisa melihat bentuk-bentuk yang unik-unik gitu ya. Makanya kenapa kita pahamin bahwa kita harus juga menggunakan cara yang sama supaya kita nggak berakhir di lubang hitam nih gitu ya, nggak ada yang tahu ternyata kita tuh keren gitu. Dan bahwa kalau misalnya ngomongin tentang itu gitu ya, kita harus menggunakan kata kunci yang tepat gitu ya, sehingga kita mudah untuk ditemukan di websitenya HR ini, karena HR akhirnya menggunakan teknologi ini dan bisa lebih mudah untuk nge-tracking kan orang-orang yang mau kerja sama orang-orang HR ini. Nah, bahkan dari 500 Fortune 100 companies gitu ya yang ada di dunia gitu ya, mereka semua udah hampir 90% menggunakan sistem ATS ini gitu ya. Dia menggunakan sistem ATS ini untuk mengurangi waktu untuk mencari kandidat, karena bayang ya tadi cari aja 20.000 kalau harus satu orang rekruter aja. Kan tadi aku bilang juga sekarang organisasi itu nggak banyak orangnya, jadi mungkin organisasi besar gitu kayak perusahaanku misalnya gitu ya, orang trainingnya itu cuma 4, padahal karyawannya ada lebih banyak gitu ya. Orang rekrutmennya cuma 3. Nah, kalau 3 suruh baca 20.000, wah modar sih ya gitu ya. Makanya kenapa sekarang pakai sistem ATS ini untuk memilih kandidat di bagian daftar gitu ya, di bagian atas dari daftarnya. Sehingga kita tahu nih jadi kandidat mana yang oke. Nah, dari situ makanya kenapa kita perlu punya strategi nih untuk membuat sistemnya. Untuk membuat CV kita menarik dan cocok di sistem ATS. Nah, ini salah satu contoh sistem ATS yang di aplikasi Workday. Ada macam-macam, ada Workday, ada Taleo, ada apa gitu ya yang menggunakan sistem ini. Kalau di Indonesia tuh ada Talenta gitu, Talenta juga pakai ini. Nah, bentuknya kayak gini nih guys. Jadi ada jumlah orang yang kita lihat ada headcount dan open position. Jadi kita tahu nih berapa banyak yang open, terus kemudian berapa banyak yang sudah terisi dan berapa banyak yang belum. Terus posisinya di mana? Terus kemudian posisinya tuh udah sampai di mana aja nih, di interview atau belum. Dan ini kalau kita bisa lihat nih, kita bisa tahu nih seberapa besar orang-orang itu sekarang berada di posisi apa. Misalnya, oh yang di review 94, di bagian screen ada 44, di bagian assessment ada 5. Nah, ini tuh ngebantu banget untuk orang HR ngetahuin sebenarnya berapa banyak sih yang lagi kita kerjain. Dan juga buat teman-teman pun sendiri gitu ya, kalau teman-teman diperiksa oleh orang yang benar-benar cukup objektif, itu tuh teman-teman itu benar-benar punya kesempatan yang juga lebih besar. Kalau misalnya dilihatnya pakai orang gitu ya, terus ternyata kayak orang HR-nya nggak tertarik, CV-nya nggak menarik warnanya gitu, kan jadi sayang ya, padahal kontennya bagus gitu. Nah, itu yang makanya mesti penting juga untuk kita perhatikan gitu. Makanya sistemnya kayak gini nih secara dashboardnya ya. Gitu. Sorry, bentar. Ya, apa dia pegang aku ya? Oke. Sorry. Nah, kalau tadi kita udah lihat sistemnya kayak apa gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, teman-teman di sini sebenarnya tuh udah tahu belum sih sama sistem ATS ini gitu ya. Teman-teman tetap join di Slido yang tadi gitu ya. Terus kemudian aku akan masuk ke yang kedua. Oke. Oke. Nah, aku akan share screen lagi sama teman-teman adalah ini. Silakan teman-teman masuk ke Slido ini, slido.com, One Bisa Cross Ikigai. Silakan teman-teman pilih tuh. Iya. Oke, baru 3. 5, baru dengar, tahu limit.
Oke, aku tunggu sampai 10 lah ya gitu ya. Oke, baru dengar. Oke, oke. Nah, udah pada ngisi semua ya. Mungkin sampai 20 lah ya biar biar lebih kelihatan nih. Kayaknya ada perubahan yang menarik. 7 lagi. Ya, ada lagi mau ngisi? Oke, anggaplah ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada nih yang tahu tapi nggak detail gitu ya, baru dengar gitu ya. Nah, ada yang open mic mungkin sembari teman-teman mengisi juga gitu ya. Apa sih yang nggak yang bagian tahu tapi nggak detail nih? Mungkin ada yang mau cerita. Kenapa sih pilih itu gitu ya? Boleh boleh, ayo. Kalau Alivia nih pilihnya apa Alivia? Oh, Kak, kalau aku pilihnya tahu tapi nggak detail karena sempat ada beberapa apa ya yang bilang harus ada CV ATS, harus ada CV kreatif kayak setiap perusahaan atau agensi itu meminta CV yang berbeda-beda gitu. Cuman aku nggak ngerti ATS ini tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Oke, thank you Alivia. Oke, boleh. Riani Eka Yuliastiti, boleh. Ya, boleh Riani cerita. Riani taunya CPITS itu tahu nggak detail atau baru dengar atau tahu bingit? Oke, kalau dari CPS sebelumnya aku udah pernah pakai juga kalau CPS buat ngelamar di beberapa company. Coba. Oke, udah pernah nyobain gitu ya? Ya, cuman belum tahu secara detailnya kayak kayak gimana. Kalau apa CPS seperti apa yang memiliki peluang yang besar. Ah, isi. Jadi belum terlalu tahu gitu ya. Oke, yang kamu pengen tahu dari CPITS itu apa, Riani? Kalau yang pengen aku tahu dari CPS itu gimana caranya ketika kita belum punya pengalaman profesional, nah di CPS itu bisa kelihatan keren gitu Kak. Terus bisa cara memasukkan pengalaman yang non akademik apa di CPS. Oke, pengalaman akademik itu maksudnya gimana? Kenapa Kak? Maaf. Pengalaman non akademiknya maksudnya yang seperti apa? Kayak organisasi gitu ya? Ya. Oke, baik. Oke. Noted. Thank you, Riani. Oke, baik ya. Saya kembali lagi ya. Oke. Nah, kalau tadi teman-teman cerita gitu ya, kendalanya apa udah pernah dengar, udah pernah coba gitu ya. Tapi ada juga tadi yang belum terlalu tahu gitu ya. Apa? Kita sama-sama nih go through gitu ya. Dari sisi pelamar kerja tuh sebenarnya mereka tuh perlu tahu apa sih gitu. Kita sekarang bayangkan CVITS itu ibaratnya adalah robot Excel misalnya gitu ya, ataupun data Python, atau misalnya dia menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, ibaratnya ketika kita mau baca CV gitu ya, kita akan masukin CV itu ke dalam si robot ini, masukin ke dalam si robot, nanti si robot itu akan ngeluarin hasil gitu ya. Oh, ini ternyata dia udah kelas ini, dia udah baca ini, gitu. Nah, jadi ibaratnya untuk menjelaskan kepada robot, makanya penting juga untuk memastikan bahwa kita menyesuaikan diri dengan CV tadi. Yang pertama, gitu ya, pastikan kamu menggunakan format chronological resume. Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan CV yang punya banyak gambar gitu ya, bukan. Tapi CV yang full of tulisan, karena si aplikasinya itu akan melihat dari tulisan kamu
dia baca dari tulisan kamu gitu ya, dan juga perbanyak bagian yang menurut kamu pengen highlight. Kalau kamu adalah orang yang ingin pindah karir dari akuntan ke digital marketing misalnya gitu ya, kamu perlu memperbanyak informasi atau keyword itu terkait dengan digital marketing. Dan itu tuh di chronological resume kalian itu tuh harus banyak gitu ya. Terus yang kedua nih gitu ya, perbaiki nama dari section kamu. Ini yang sering kali terjadi juga nih salah gitu ya dari teman-teman. Dan yang ketiga, pastikan tuh ada kata kunci yang terkait pekerjaan kalian. Yang keempat, gunakan tuh template-nya aja, pakai template-nya. Yang kelima, gunakan jenis tulisan yang umum. Kadang-kadang kalau kita bikin kan kita pengen dibuat semenarik mungkin ya, malah nggak bisa baca dia gitu ya. Dan yang keenam adalah simpan resume CV-mu dalam bentuk PDF atau dokumen, bukan JPEG ataupun PNG, bukan gambar, tapi dokumen. Gitu, ya. Kita akan coba go terus satu-satu. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau kita menggunakan chronological resume gitu ya, itu kita menekankan pengaturan dari pengalaman kerja kamu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya chronological gitu ya, summary itu di atas, terus kemudian experience, education, dan skill. Ini chronological itu adalah ketika kamu mau career switching ataupun kamu pengen fokus di karir yang kamu mau jalanin sekarang. Jadi tekankan experience. Kuncinya adalah paling banyak, berarti paling penting. Ya kan? Kamu nunjukin nih kamu mau kamu sudah experience di mana. Nah, ini bagian sini. Chronological. Kalau kalian benar-benar purely, kalian hanya orang yang mau pindah kerja, maka kalian bisa jual diri kalian dengan skill kalian. Makanya jenisnya namanya functional. Gitu. Functional itu summary, skill, tekanin skill, experience-nya nggak usah banyak-banyak, education-nya sedikit. Gitu. Yang penting kalian jual skill-nya. Nah, kalau kombinasi ini sebenarnya adalah orang yang pengen dari masa-masa kuliah gitu ya, baru mau kerja, fresh grad misalnya gitu ya. Itu kalian bisa pakai ini gitu. Skill, experience, education. Tapi urutannya seperti ini. Education itu di paling bawah, terus kemudian masuk ke experience, tinggal diganti-ganti adalah experience sama skillnya gitu. Nah, kalau buat CV ATS itu bagus pakai chronological. Nih, chronological ya. Fokus pakai chronological gitu. Nah, ini selanjutnya adalah satu lagi, baik lagi sedikit. Kalau kalian punya year gap dalam karir kalian gitu ya, better kalian pakai functional. Nggak apa-apa kalau misalnya punya year gap, tapi kalau nggak punya pakai chronological ya di ATS gitu. Terus selanjutnya ini adalah ngomongin tentang ATS section. Section itu yang di atas nih section gitu. Jadi si applicant tracking system ini tuh dia ngatur berdasarkan pada judul resume kalian dan dia akan bacakan. Nah, si judul resume ini itu adalah kalian bikin jangan yang terlalu aneh-aneh gitu ya. Jadi misalnya judulnya lucu kayak How Good I Am gitu ya. Itu akan bikin bingung gitu ya. Jadi better langsung aja work experience, skill, education gitu. Jangan bukan job I have done, major abilities, where I studied gitu. Itu bikin bingung. Jadi better bentuknya adalah langsung aja work experience, skills, education. Gitu. Selanjutnya juga adalah gunakan keyword yang tepat. Jadi untuk meningkatkan kemampuan kalian untuk bisa keterima, pastikan kalian memasukkan gitu ya keterampilan keras ataupun lunak. Maksudnya kayak hard skill ataupun soft skill kalian dalam bentuk kata-kata. Misalnya contoh nih ya, gitu. Jadi misalnya contoh nih seperti yang di sini, kita bisa lihat misalnya kita pengen nunjukin bahwa kita adalah orang yang self motivated. Berarti kita harus pakai kata self motivated dan kita mau nih mendaftar di bagian pekerjaan properti misalnya atau facility. Ya pasti kan kalian juga nulis juga. Saya bekerja sudah selama 3-9 bulan gitu ya di properti dan facility gitu ya. Jadi kebaca nih, oh dia punya facility dan property.
Nah, satu lagi adalah responsibility-nya. Tulis nih, kalian kalau tertarik pengen sales ya tulis sales, marketing, development gitu, tulis di sini. Dan karena dia akan baca ininya doang. Kualifikasi gitu ya, itu juga kalian baca. Misalnya kayak pastikan bahwa tulisannya itu mudah untuk dibaca. High school gitu ya. Terus kemudian pastikan juga kalian udah belajar di Microsoft Office gitu ya, verbal atau written gitu. Terus kemudian kata-kata yang mudah untuk ditangkap gitu. Itu penting gitu ya. Ibaratnya kalau kalian pernah nonton film startup, CITS itu kayak ini loh, kayak hasil robot yang dibuat sama si cowok yang pinter bikin aplikasi itu. Jadi dia baca data gitu, tapi ini bacanya bukan gambar, tapi ini bacanya tulisan gitu. Jadi pastikan tulisan kalian itu mudah untuk ditangkap ya. Selanjutnya adalah kita coba nih gitu ya, apa nih keyword-keyword yang menunjukkan pekerjaan ini. Nah, boleh nih teman-teman sekarang kalau jadi trainer, menurut kalian nih apa keyword yang menunjukkan pekerjaan itu? Mungkin ada yang mau open voice, open suara gitu, open mic. Mungkin boleh nih Adelia. Kalau kerja jadi trainer ya, menurutmu kata-kata apa yang penting? Menurut aku mungkin ya kayak pernah men-trainer berapa ratus orang gitu Kak. Training gitu ya, bukan training gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Ada lagi Adelia? Udah itu sih Kak. Oke, baik, thank you. Oke, Mas Tahmid Bendoro, boleh Mas Tahmid? Hilang nih Mas Tahmid ini. Oke, Mbak Askia, boleh? Ya, nggak ada juga. Oke, baiklah. Mbak Tania, Itu ada Kak Riani. Oh iya, Mbak Riani boleh. Boleh, Mbak Riani. Kalau dari aku, kalau yang kualifikasi yang pertama trainer, seorang yang jadi trainer itu dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Yes, good. Dia bisa bekerja dan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atau Yes. Suaranya hilang Kak. kalau yang digital juga sama, dia juga harus punya kemampuan juga Bener. Oke, Karyani, halo, suaranya hilang sayang. Iya. Ya, Cynthia punya kemampuan komunikasi ya, good gitu ya. Terus kemudian kalau tadi bagian digital marketer mungkin perlu diinfoin tentang aplikasi apa yang udah dipakai untuk jualan jadi digital marketer, kayak gitu ya. Oke, baik, nice, good job Karyani. Oke, good. Ayo, siapa yang mau mengikuti jejak Karyani? Kak Riani, ayo. Anjani, boleh. Anjani 1% Jateng, boleh. Oke, menurut Anjani nih, keyword apa yang menunjukkan pekerjaan sebagai digital marketer? Itu marketing kan, terus promosi mungkin, terus teknologi, pokoknya berkaitan sama komunikasi. Dan pastikan kayak keyword-keyword seperti misalnya customer relation marketing atau misalnya developing SEO. Nah, itu tuh udah harus masuk tuh. Nah, itu tuh adalah yang kalau Mas Anjani tadi bilang gitu ya, nambahin gitu ya tentang marketingannya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Anjani. Nice. Oke. Sama. Oke, Mbak Frida atau Kak Frida nih, Kak Frida Aide, boleh?
kalau jadi akuntan gitu ya, sekiranya aplikasi apa keyword apa yang harus dia masukin? Mbak Frida? Ya, belum ada. Iya, Saya cari yang lain. halo. Oh ya, boleh. Mbak Frida Iya. gimana Mbak Frida? Oke, mungkin kalau akuntan itu yang pasti yang pertama kemampuan berhitung ya. Ya, yang harus ada gitu. Terus selain itu mungkin em, menulis juga mungkin bisa jadi pertimbangan, Menulis. kemampuan menulis. Iya. Kalau berhitung nih, kira-kira kalau kamu mau menunjukkan bahwa kamu orang yang bisa berhitung, apa yang kamu mau tulis? Hmm, ya menguasai mungkin beberapa aplikasi yang untuk berhitung atau kalau enggak teliti. Ya, teliti, good. Apalagi? Misalnya aplikasi Excel gitu ya, fasih Ya, dalam Excel. menggunakan fasilitas Excel. Oke, nice, thank you, Kak Frida. Gitu ya. Oke, nah itu tuh keywordnya kalian, kalau kalian menguasai pekerjaannya, harusnya kalian tahu keyword-keyword yang kalian mau tunjukin. Dan itu harus dimasukin sebanyak mungkin. Gitu. Nah, tapi keywordnya itu harus sesuatu yang mudah untuk ditangkap. Jadi langsung aja, pasti menggunakan Excel. Bisa tadi akuntan ya gitu. Sudah tersertifikasi misalnya apa ya, akuntan publik misalnya gitu. Sudah pernah eh, sudah pernah menggunakan tata niaga buku misalnya gitu ya, bisa contoh ya gitu. Itu yang kalian bisa perhatikan bahwa keyword itu menjadi penting banget. Makanya kenapa kalian harus benar-benar paham. Nah, salah satu tips and trik yang biasanya aku lakukan untuk mencari keywordnya ini adalah cari di LinkedIn. Di LinkedIn itu kalian buka kerjaannya, terus kemudian dia biasanya ada job requirement sama eh, job desk gitu ya. Nah itu kalian bisa ambilin tuh beberapa kalimat-kalimat keyword yang mereka pakai dan pastikan itu ada di CV kalian. Gitu, ya. Oke. Selanjutnya, gunakan template ATS friendly. Jadi kalau ATS friendly itu biasanya beda sama kita bikin CV biasa. Kalau CV biasa kan kita bikinnya kayak warna-warni gini ya gitu. Nah itu yang mesti kalian noted adalah dia tuh si ATS itu nggak bisa baca gambar-gambar gini. Kalau ada gambar-gambarnya justru malah dia bingung. Jadi better isiin tulisan aja nggak apa-apa. Makanya kalian mesti lihat dulu nih si perusahaan ini nyuruh masukinnya di mana. Misalnya nyuruh masukinnya dia di aplikasi kayak Kaliber atau apa ya kalian masukin yang isinya tulisan semua. Kalau dia cuma suruh kirim ke HR ya kalian bikin yang warnanya yang inilah bentuknya kayak gini supaya menarik gitu. Makanya kenapa kalian juga harus punya strategi nih untuk menyampaikan CV kalian gitu ya. Nah, pokoknya inti dasarnya sebenarnya semakin cantik gitu ya, semakin susah untuk dibaca sama si ATS-nya. Jadi kalau bisa CV-nya ada tulisannya gini aja, gitu ya. Oke. Nah, gunakan juga font-font yang umum seperti Times New Roman, Calibri gitu ya, Arial, Georgia gitu ya, German. Ini bisa dibaca umum nih, gitu. Dan yang mesti noted adalah tadi juga aku bilang, semakin indah tulisannya, semakin susah untuk dibaca. Jadi pastikan bahwa CV kalian tuh tulisannya nggak usah banyak macam lah. Yang penting mudah untuk dibaca aja, gitu. Ya. Dan satu lagi nih, sekarang aku mau tes yang ini. Menurut kalian nih, CV yang ini, gitu ya, CV yang ini nih. Menurut kalian ini itu apa yang bisa dilihat dari CV ini? Ini cocoknya CV ITS apa CV biasa? Boleh ada yang mau jawab? Mbak Hilmi. Aku mau Tadi ada yang jawab, mau Kak. Boleh, ya, silakan. Siapakah ini? Aku Riani. Oh, oke, Riani lagi. Nice. Kalau dari aku ini cocoknya sih CV ATS, Kak, karena di sini mencantumkan deskripsi dari pendidikan dan juga organisasi yang pernah dilakukan di sini. Terus cuman di sini itu kayak misalkan organisasi HIMA, Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman IPB. Nah, di sini bisa dijabarkan apa yang sudah dilakukan atau kontribusi dia selama menjadi di HIMA ini. Itu sih, Kak. Yes, good. Jadi benar ini mungkin bisa jadi CV ITS gitu ya.
Tapi harus dijabarkan tadi keyword-keywordnya gitu ya, ngapain aja, kegiatannya apa, dan segala macam. Gitu ya. Jadi itu yang penting. Kalau cuma gini dong, cuma Institut Pergerakan Luhur, ya udah dia pernah di sekolah situ, tapi dia ngapain nggak kelihatan. Makanya ketika kita bikin CV ITS, pastikan juga CV-nya ada tulisannya, mudah untuk dibaca, dan ada keterangan penjelasan nih kamu ngapain. Termasuk pencapaiannya. Misal nih, kamu jadi sekretaris divisi keprofesian gitu. Apa ya yang menarik dari situ? Gitu. Mungkin kalian bisa tulis di situ. Oke, nah sebelum masuk lebih dalam, aku akan tanya sama April. April katanya bakal ada sesi breakout room ya? Iya, bener Kak. Ya, mungkin boleh Kita bakal breakout ada room dulu ya, sesi breakout. supaya biar seru gitu ya. CV yang tepat gitu, kayak tadi chronological list. Terus habis itu kita untuk membuat CV ATS sendiri harus ada keyword yang dimasukkan juga ya, Kak Prima. Nah, Ya. mungkin di sini aku mau info ini ke teman-teman. Kita ada sesi Q&A dan kakak-kakak di sini bisa aja langsung tulis pertanyaannya di kolom chat kalau nggak bisa on mic, dan bisa raise hand aja kalau bisa on mic, oke? Aku tunggu yuk pertanyaannya, tapi tadi kayaknya ada yang tanya sih Kak di kolom komen, di kolom chat. Gini pertanyaannya. Ya, boleh. Halo Kak, saya Soraya. Aku bacain ya Kak Prima? Ya, boleh. Oke. Halo Kak, saya Soraya. Izin bertanya, maaf agak melenceng dari topik. Tadi sempat lihat CV kreatif Kak Prima. Nah, bentuknya itu apakah harus ada gambar-gambarnya ya Kak? Atau cukup ada warnanya aja? Atau harus bagaimana? Terima kasih. Oke, nah itu penggunaannya tergantung nih. Kamu mau bikin CV ITS atau bukan? Kalau itu CV ITS, isinya tulisan aja. Dan gak usah pakai warna-warna. Tapi kalau itu buat nunjukin ke stakeholder, atau misalnya kalian mau nunjukin itu suruh kirim ke HR, pakai warna yang menarik, yang menggambarkan kalian, misalnya gitu. Pakai foto yang menarik, yang juga bisa menunjukkan bahwa kalian tuh orang yang menarik lah untuk untuk bekerja sama, bisa gitu, untuk diundang gitu. Nah, bentuk kayaknya kayak gitu. Jadi pakai warna nggak apa-apa, tapi tergantung itu penggunaannya untuk apa. CV ITS bukan, atau CV kreatif gitu ya, misalnya. Ya udah, kalau CV kreatif kan berarti ya warna-warna kasihlah gitu, yang menggambarkan kalian. Gitu Aprilia. Sudah cukup menjawab? Oke, gimana Kak Soraya? Halo, atau sudah cukup atau bisa dilanjut? Boleh lanjut Kayaknya ya. sudah cukup Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke, ada dari Kak Sipgatin. Jadi, halo, sebelumnya terima kasih atas sharing ilmunya. Saya izin bertanya, apakah CV ATS harus pakai bahasa Inggris, Kak? Terus gimana cara nyantumin keyword singkat di setiap experience agar tidak kayak menjelaskan panjang lebar gitu? Oh, oke. Jadi, kalau ngomongin tentang CV ITS, coba deh lihat. Perusahaan apa yang pakai CV ITS? Biasanya most likely perusahaan besar kan? Perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dari mana? Dari perusahaan luar. Jadi kalau bisa pakai bahasa Inggris, it will be nice. Tapi harus pastikan bahwa CV kalian punya grammar yang benar gitu. Jadi mungkin kalau punya teman yang bisa bahasa Inggris dan reviewin juga bagus gitu. Nah, salah satu tips and trick aku adalah kalian bisa lihat di LinkedIn, mereka biasanya kan nulisin ya, orangnya mampu apa, orangnya mampu apa. Nah, kamu bisa ambil ITM aja nih, amati tiru modifikasi untuk masuk ke dalam CV kalian. Kalau itu kalian mau daftar di perusahaan yang bahasa Inggris. Tapi kalau cuma daftar ke perusahaan-perusahaan misalnya kayak restoran, rumah makan deket rumah kalian, ya pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Inggris. Nanti orangnya malah nggak ngerti gitu ya. Jadi kalian juga harus menyesuaikan CV kalian sesuai dengan peruntukan tempat kerjanya. Nah, terus kemudian gimana Kak mencantumkan keyword singkat di setiap experience gitu? Justru kalau mencantumkan keyword itu tuh harus tepat sasaran. Jadi nggak usah terlalu banyak naninunya gitu ya. Nggak usah terlalu banyak ceritanya, tapi yang penting kalimat-kalimat pentingnya tuh ada. Mampu menggunakan apa gitu. Nah, tapi bukan berarti setiap CV kalian itu harus singkat. CV ITS itu justru baca banyak dari tulisan. Jadi logikanya adalah banyakin tulisan akan semakin mempermudah dia untuk membaca tentang kamu. Gitu.
tapi harus punya keyword yang jelas. Jadi nggak boleh tuh ngalur ngidul ceritanya. Ya nggak cukup nanti. Gitu. Jadi pastikan bahwa kalian itu menggunakan bullet gitu ya, minimal ya 5 lah ya gitu ya. Maksimal 5 gitu. Bulletnya gitu ya untuk kalian isiin tentang penjelasan kalian. Gitu. Tapi yang mesti di-noted, CV ITS itu baca dari tulisan. Jadi kalau terlalu singkat nggak ada yang dibaca. Jadi harus ada tulisannya juga. Dan itu cukup banyak juga nggak apa-apa. Yang penting tadi kalau kalian lihat tadi contoh CV ITS yang aku kasih, tulisannya banyak dan full of keyword. Keywordnya juga harus lihat pekerjaannya apa dan masukin aplikasi-aplikasi yang mudah untuk ditangkap sesuai dengan pekerjaan itu. Gitu. Ya. Itu. Terima kasih untuk Kak Sip Gatin. Oke, thank you Kak Prima. Oke, gimana Kak Sip Gatin, ada tanggapan atau udah cukup? Yang benar ya Kak, karena keyword itu yang terpenting di CV ATS ya, karena aku lihat juga banyak banget kayak umumnya kayak develop apa, terus abis itu create apa, kayak gitu-gitu. Soalnya aku juga sering lihat yang kayak gitu. Oke, mungkin kakak yang lain yang mau tanya bisa on mic aja. Oke, ini ada Kak Ulia ini. Kak Ulia ingin bertanya. Mungkin Kak Ulia boleh on mic aja, Kak Ulia, untuk menyampaikan. Halo Kak Ulia. Ya Kak, Kak Krista izin bertanya. Aku pernah dengar katanya sertifikat workshop kayak pengalaman workshop itu bisa dimasukin CV. Itu benar? Terima kasih Kak Ulia. Pengalaman workshop kalau itu terkait sama kerjaannya mungkin boleh dimasukin. Tapi kalau nggak terkait dan itu kayaknya nggak impactful, mendingan masukin di LinkedIn. Gitu. Jadi kalian paham ya, CV kalian itu cuman at a glance menggambarkan kalian. Yang paling banyak itu di LinkedIn. Jadi kalau bisa, CV kalian harus bisa nge-align, nge-link dengan LinkedIn kalian. Jadi kalau pengalaman workshop itu nggak harus dimasukin ke CV, kecuali itu pengalaman workshop yang sangat impactful. Misalnya aku pernah pengalaman workshop di Inggris gitu ya, terus kemudian itu dikirim sama pemerintah Inggris untuk ke sana, dan aku ikutan workshop itu dan belajar sesuatu dan dapat sertifikat. Tapi kalau cuma pengalaman workshop mengikuti CV ITS friendly, itu jangan gitu ya, itu cukup dimasukin ke dalam LinkedIn saja gitu ya, untuk kalian menunjukkan bahwa kalian punya pengalaman itu gitu. Motif dasarnya adalah belajar lewat webinar ataupun lewat workshop gitu ya, itu adalah dapat skillnya. Jadi lebih penting masukin skillnya gitu. Dan itu jadi proof, ya udah masukin itu ke LinkedIn kalau kalian punya CV kebanyakan gitu. Itu sih. Jadi notenya adalah kalian harus tahu dulu itu tuh pengalamannya cukup worth it nggak untuk dimasukin ke CV, karena bayangin CV kalian tuh cuma sehalaman guys. Jadi kalau masukin hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, itu bisa jadi menuhin tapi nggak terlalu impactful buat kalian. Jadi harus pilih yang super impactful dan besar manfaatnya buat kalian, menunjukkan bahwa kalian tuh memang punya knowledge itu gitu. Jadi kalau misalnya mau masukin workshop, boleh masukin aja di LinkedIn kalau misalnya dia nggak yang terlalu impactful banget gitu. Oke, thank you Kak Krita. Gimana Kak Ulia atas jawaban Kak Prima? Sudah cukup Kak. Oke, thank you banget Kak Prima. Nih ada yang raise hand dari Kak Nika Dek Cahya. Boleh silakan langsung on mic aja Kak. Baik Kak, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Dengar jelas. Jelas Kak, jelas. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nika Dek Catasari, izin bertanya, idealnya CV itu berapa lembar ya Kak? CV ATS-nya itu 1 lembar. Oh iya, untuk bootcamp dan magang itu dimasukkan di bagian mananya ya? Dimasukin kalau magang, ya thank you Nika Dek. Kalau magang dimasukin ke bagian work experience, kalau bootcamp masuk ke bagian education. Baik Kak, terima kasih. Sama, ya. Oke, terima kasih Kak Nika Dek. Mungkin ada pertanyaan lain lagi di
ada di kolom chat. Mungkin Kak Soraya tadi pertanyaan sudah dijawab ya Kak di awal tadi. Atau kurang jelas mungkin bisa aja langsung on mic. Tapi sepertinya tadi sudah terjawab dari Kak Soraya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain Kak di sini. Kalau dia mana aja? Oh, ada dari Kak Sebgatin. Mungkin bisa on mic aja Kak biar jelas dan bertanya ke Kak Prima. Oh, juga ada Kak Frida sama Kak Klo juga nih. Mungkin Kak Sebgatin dulu aja. Kak Sebgatin bisa on mic. Oke Kak, halo. Apakah suara saya terdengar? Dengeran. Ya Kak, terdengar. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, apakah ketika membuat friendly untuk ukuran tulisannya dan juga ukuran kertasnya itu idealnya gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ukuran kertasnya biasanya A4 gitu ya. Terus kemudian fontnya mungkin kalian bisa lihat minimal 12 lah ya, 11 atau 12 gitu. Kalau terlalu kecil, at a glance kalian nggak bisa baca nanti. Jadi intinya kalau CV itu harus at a glance, harus bisa kebaca. Jadi kalau kekecilan, orang harus melihat banget itu jadi susah baca gitu. Jadi better mungkin 12 gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener cuma mau dimasukinnya pengalamannya banyak banget gitu ya, better pilih yang terbaru aja yang untuk dimasukin gitu ya. Sebenarnya yang penting tuh kelihat sekali itu langsung bisa kebaca, bukan yang kalian harus detail lihat gitu. Nah itu tuh jadi susah. Oke, makasih Kak Prima. Mungkin gimana Kak Sejatin? Oke Kak, terima kasih. Terus untuk spasinya idealnya berapa Kak? Spasinya nggak usah yang lebar ya, jadi nggak usah 1,5, mungkin 1 kali ya. Itu sebenarnya gini Kak Sejatin. Jadi kalau pada dasarnya itu sebenarnya masih bisa jadi standarnya kayak kita bikin CV itu ya 1 spesinya, terus kemudian jenis fontnya 12, ukurannya A4 gitu ya. Tapi yang bisa disiasatin adalah lebarnya mungkin. Jadi kalau misalnya lebarnya itu cuman segini biasa gitu ya, kamu bisa lebarin lebih lebar lagi gitu supaya bisa untuk lebih banyak tulisannya, mungkin gitu. Dan itu 1 halaman aja ya gitu. Jadi pilih aja yang paling penting. Kalau kamu tahu bener kamu mau daftar apa, pasti itu muat 1 halaman. Dan kamu nggak harus masukin semua pengalaman kamu gitu ya, pilih yang relate aja gitu. Bisa jadi kebayangannya ya, si ITS itu bisa ngitung loh jumlah tulisan kamu berapa banyak, terus kemudian kamu bisa lihat tuh misalnya dari berapa banyak yang kamu masukin, ternyata cuma 50% yang berhubungan, kan jadi sayang, nilainya jadi nggak terlalu tinggi kan. Tapi kalau CV-nya mungkin banyak gitu, CV-nya full nih tapi banyak yang sangat-sangat terkait sama kamu dan termasuk sama standar kamu kerja mau di mana gitu ya, dan nilainya misalnya persentasenya bisa jadi lebih tinggi, misalnya 80%, berarti bisa jadi itu nilai peringkatnya akan lebih naik tuh di ITS-nya gitu. Jadi yang penting harus relate gitu. Relate ya kuncinya Kak. Jadi gimana Kak Kak Sedatin tadi, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak Sedatin. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Frida ya. Kak Frida udah raise hand nih. Mungkin Kak Frida bisa on mic. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga penjelasannya Kak Kristal gitu. Mau bertanya gitu, kalau untuk CV ATS pernah baca juga katanya kalau misalkan yang masih sebagai mahasiswa itu sebenarnya kan masih awal banget ya, jadi belum ada pengalaman kerja gitu. Kalau misalkan mau buat CV ATS untuk di aplikasinya itu katanya nggak perlu untuk ada summary Kak, karena pernah baca itu karena ya dinilai belum punya pengalaman yang bisa gitu. Tapi pernah dengar juga kalau katanya sebenarnya HR itu
lebih fokus kan karena banyak juga yang harus dibaca. Katanya ada yang cuma fokus juga ada di bagian summary-nya. Nah, tadi Kak Kristal juga udah sempat jelasin di bagian summary. Nah, itu mungkin menurut Kak Kristal bagian gimana ya Kak gitu, soal hal tersebut gitu. Terima kasih. Oke, kamu bisa masukin summary. Mungkin gini, yang dimaksud adalah kamu kan summary itu kan sebenarnya kayak gambaran CV kamu tuh ngapain. Kalau kamu adalah mahasiswa gitu ya, mungkin kamu bisa ceritain pengalaman organisasi kamu apa, kegiatan organisasi kamu apa gitu di dalam summary itu. Jadi itu nggak apa-apa banget, karena summary itu tuh ibaratnya kayak kail lah ya untuk menggait si orang itu untuk mengenal kamu lebih jauh. Jadi ibaratnya kayak kalau kamu disuruh mengenalkan diri kamu dalam 1 menit gitu ya summary itu yang menggambarkan itu gitu. Dan biasanya HR juga pasti akan lihat itu kan, kayak enak menggambarkan dirinya sendiri seperti apa ya gitu, kita akan lihat di situ. Terus kemudian kalau tadi dibilang kayak kita lihat juga reasonnya gitu. ITS-nya bilang nggak usah masukin karena bisa jadi itu nggak ada pengalamannya. Kalau nggak ada pengalaman terkait job kerja, nggak apa-apa. Menurut aku masukin aja pengalaman organisasi kalian yang menggambarkan value kalian, menggambarkan sikap kerja kalian, menggambarkan personality kalian. Itu nggak apa-apa banget buat dimasukin gitu ya. Gitu. Oke, mungkin Kak Frida ada tanggapan? Makasih Kak penjelasannya. Berarti sebenarnya kalau misalkan ngambil salah satu dari, karena kan nanti di pengalaman organisasi ataupun yang lain kan pasti ada di bagian experience juga ya. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa banget ya Kak, mungkin ambil salah satu yang bisa menggambarkan personality kita dan mungkin berkaitan juga sama kualifikasi yang dicari dari lowongannya itu. Oke, baik. Makasih Kak penjelasannya. Terima kasih. Untuk closing statement, aku boleh izin share screen sebentar. Ya, oke. Baik, siap. Jadi pada dasarnya sebenarnya di closing statement ini bonusnya teman-teman itu PR-nya nggak cuma nerapin CV, tapi kamu butuh ini juga. Satu, pahami value diri kamu. Jadi nggak bisa tuh kita cuma bikin CV, tapi kita nggak benar-benar paham kita tuh sebenarnya mau kemana, mau apa, dan value apa yang menggambarkan kita. Dan yang kedua, keep up untuk skill up. Jadi nggak boleh cuman ya udah aku kayak gini aja, ya udah aku nggak pengen meningkatin diri lagi. Emang kalian nggak penasaran pengen membuat CV kalian lebih menarik dan membuat CV kalian full of skill gitu? Nah itu mesti kalian tambahin. Terus yang kedua, masukin CV kalian itu harus tetap cari tempat lokasi para stakeholder berkumpul. Itu penting banget, cari di LinkedIn, Glassdoor dan segala macam. Dan yang terakhir buat teman-teman, just do it ya gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya best preparation for tomorrow is doing your best today. Jadi benerin hari ini untuk masa depan kalian. Jadi kalau kalian merasa bahwa benerin CV ini penting gitu ya, maka kalian pasti akan lakuin gitu. Sama kayak seberapa besar kalian pengen mengubah hidup kalian, memperbaiki hidup kalian supaya lebih baik lagi. Jadi kalau kalian benar-benar peduli dengan itu, kalian pasti akan melakukan perbaikan CV, terus kemudian kalian akan melakukan yang terbaik yang kalian bisa. Gitu. Tetap semangat buat teman-teman, dan harusnya lebih banyak mengikuti learning space seperti ini akan bantu kalian untuk lebih banyak getting insight dan knowledge gitu.